Om Swastiastu pemirsa Bali TV, Om kembali saya Swastiastu. Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos menjumpai Anda dan seperti biasa dalam Bali Pos Talk tentunya. Dan kali ini saya akan mewawancarai Dr. Iwayan Jondro, beliau adalah akademisi Politeknik Negeri Bali dan juga seorang pelaku usaha di bidang kelistrikan. Kita akan bicara tentang peluang dan tantangan pembangkit listrik tenaga surya di Bali. Seperti kita ketahui bersama bahwa Gubernur Bali dan pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini sedang gencar untuk menggiatkan apa yang disebut dengan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya sebagai bagian dari energi baru terbarukan. Nah, tentu ini ada peluang dan tantangan ya. Dan saya mewawancarai Bapak Jondro karena beliau memahami betul bagaimana peluang dari pembangkit tenaga listrik surya di Bali ini. Kita sepakat tentunya bahwa ini adalah hal yang perlu kita dukung bersama. Tentu di dalamnya, kemudian di belakangnya ada hal yang perlu kita untuk diskusikan kembali. Dan saya sapa dulu narasumber kita, Bapak Iwayan Jondro. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jondro, gimana kabar? Sehat ya, Bu ya? Astungkar. Tetap semangat ya. Harus semangat. Jadi kita bicara tentang pembangkit listrik tenaga surya, peluang dan tantangannya di Bali. Nah, kalau Budi melihatnya seperti apa, Budi? Kita bicara tentang peluangnya dulu. Apa yang dilakukan Pak Gubernur? Apakah ini sudah sesuai dengan dengan situasi kondisi sekarang atau seperti apa? Silakan. Kalau berbicara peluang, apalagi kalau berbicara energi baru dan terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya ini, seperti kita pahami bahwa kita ini kan ada di negara tropis, ya. Dalam 1 tahun itu penuh kita dapat sinar matahari. Beda dengan negara di Eropa yang hanya setengah tahun aja dia dapat matahari yang full kan itu. Sebagiannya dia nggak dapat gitu kan, nggak dapat matahari penuh. Tapi kalau kita di Bali ini bagian dari negara tropis, kita mendapat sinar matahari yang berlimpah hampir sepanjang tahun begitu. Nah, sehingga ini berarti begitu matahari terbit sampai terbenam, ini ada potensi energi listrik yang dapat kita petik dari sinar matahari ini dan tak terbatas selama dunia ini ada kan begitu. Dengan menggunakan sarana yang disebut dengan solar cell, solar itu dari matahari gitu. Jadi sel surya gitu ya. Jadi ini akan menangkap sinar matahari dan mengkonversinya menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan ini masih dalam bentuk arus arah atau DC ya, untuk bisa kita gunakan untuk instalasi barang-barang kita yang ada di rumah sekarang, misalnya kulkas, AC dan lain sebagainya. Ini harus kita konversi dulu menjadi arus bolak-balik atau AC. Nah, dengan alatnya disebut dengan inverter. Inilah mulai alat ini yang cukup mahal karena dia elektronik gitu kan. Karena dia elektronik itu merubah dari arus searah begini, dia rubah jadi lagi naik, lagi turun, lagi naik, turun. Nah, itu jadilah dia alternatif karena itu AC. Ini alatnya mahal dan kadang alat ini juga tidak sempurna. Nah, karena proses membuat dia untuk arus bolak-balik beda dengan generator yang berputar, dengan semut dia berputar itu tidak ada putusnya. Tapi kalau pakai elektronik ini ada putusnya. Ada putusnya, dia naikkan, turunkan lagi gitu. Ya, naikkan lagi gini, dia turunkan lagi. Nah, jadi ada putus-putusnya, akhirnya itu menimbulkan gangguan yang disebut gangguan harmonik gitu. Kalau gangguan harmonik ini terlalu besar masuk ke sistemnya PLN, kWh meter itu bisa salah baca. Itu ketelitian pembacaannya akan kurang. Kemudian alat-alat PLN seperti misalnya trafonya itu bisa cepat rusak karena dia terganggu oleh harmonik itu. Nah, inilah salah satu kelemahan. Tapi ini peluangnya cukup besar karena cukup maju ininya sekarang perkembangan teknologi di bidang inverter ini. Sehingga cukup menjanjikan kalau misalnya di Bali ini menggunakan energi surya ini. Dan perlu kita pahami bahwa ketika kita misalnya menggunakan energi surya dan itu menjadi energi listrik, ini ada potensi bahaya di situ. Ya, yang namanya listrik itu ya
nggak kelihatan makhluknya, tiba-tiba aja nyetrum gitu kan, terbakar kan. Fatal akibatnya. Iya, memang Bisa kita nggak bisa mengakibatkan lihat. kematian gitu ya. Nah kan itu. Jadi ini yang menjadi tantangannya kan itu. Nah dengan demikian perlu suatu regulasi yang memadai, walaupun di dalam PP 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik itu sudah diatur tentang izin usaha pembangkitan energi listrik. Ya, sehingga kalau yang punya PLTS ini, kalau untuk dimasukkan ke sistem PLN ataupun mau dijual ya ke PLN ataupun konsumen lainnya, kan dijual ke PLN, PLN menjual ke konsumen yang lain kan gitu. Nah artinya izin ini perlu dibutuhkan gitu. Kenapa izin ini dibutuhkan? Bukan selembar suratnya tentang izin itu yang penting, tetapi hal-hal yang mendasari izin itu terbit. Misalnya kebutuhan tenaga bersertifikat. Jadi untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya itu harus dioperasikan oleh orang yang tersertifikasi. Sehingga kalau misalnya terjadi mengoperasikan, menghidupkan, mematikan, memindahkan dari surya ke sistemnya PLN, itu kan ada operasi. Harus ada butuh tenaga khusus ya. Dan Iya, harus bersertifikasi kan gitu. Iya, butuh bersertifikat karena sesuai dengan Undang-Undang 30 tentang ketenaga listrikan ya. Itu tenaga yang bekerja di bidang ketenaga listrikan harus bersertifikat. Kalau tidak bersertifikat, itu ada ancaman kurungan maupun denda gitu. Jadi perlu digarisbawahi dulu, sebenarnya pembangkit tenaga listrik itu peluangnya cukup besar. Tapi yang kedua adalah ketika bicara tantangannya, peralatan tadi ada inverter, kemudian yang kedua perlu ada izin gitu ya, Pak? Ya betul. Tapi kalau kita misalnya izin itu apakah untuk, misalnya saya punya rumah, ingin menggunakan pembangkit tenaga surya, apakah harus perlu izin? Atau ketika saya punya rumah yang luas, rumah yang besar, atap yang rooftop ya, yang cukup luas untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang dijual ke PLN, barulah butuh izin. Gimana? Mana yang butuh izin sebenarnya? Ya, dua-duanya kan? sebenarnya PLN saja. Kalau kita lihat dalam peraturan Menteri SDM terkait dengan PLTS ini, kalau pemanfaatan PLTS itu tetap wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan. Iya, karena untuk pribadi pun harus. Ya, untuk pribadi pun karena harus disertifikasi. Minimal sertifikasi untuk pakai sendiri. Sertifikasinya SLO, nama sertifikat layak operasi. Harus pengetahuan PLN juga berarti ya? Bukan sepengetahuan PLN, itu urusannya Kementerian ESDM. SDM ya? Ya, jadi ini pemerintah, kalau PLN itu kan dia badan usaha. Kalau yang urusan regulasi ini kan urusannya perizinan dan lain sebagainya kan urusan pemerintah. Nah ini yang SLO-nya ini dicek apakah instalasinya sudah memenuhi syarat, pengantarnya sudah cocok, isolasinya baik apa tidak, konstruksinya kokoh apa tidak dan lain sebagainya. Nah itu akan diperiksa oleh lembaga inspeksi. Ya, lembaga inspeksi inilah yang akan mensertifikasi, menyatakan bahwa PLTS itu layak operasi apa tidak. Gitu. Kalau sudah layak operasi, baru kita bisa gunakan. Nah, kemudian kalau dengan PLN, kalau PLN mengizinkan bahwa itu nyambung ke sistemnya PLN, kita bisa jual ya. Ya. Kalau kita mau jual ke PLN itu. Ya, kalau mau jual ke PLN, nah ini yang kalau begitu kita berbicara menjual, berarti ada usaha kan itu. Berarti harus ada izinnya, logikanya begitu. Nah itu yang sekarang itu sepertinya masih abu-abu gitu. Masih abu. Ya, belum jelas. Bagaimana ketika pemilik PLTS rooftop ini mengirim listrik ke sistemnya PLN? Nah, ini mestinya harus dipertegas baik oleh PLN sendiri yang akan menggunakan itu maupun Kementerian ESDM selaku regulator kan itu. Jadi untuk bisa masuk ke sistem PLN, sebuah PLTS rooftop dia harus memenuhi apa saja. Misalnya setelah di SLO dia memenuhi spesifikasi apa, komitmennya terhadap tidak akan padam itu misalnya. Karena PLN itu kan ke kita sebagai konsumen PLN, saya ini kan ada SLO-nya, SLA-nya dengan PLN, Service Level Agreement-nya, gitu. Jadi kalau mati dalam 1 bulan itu lebih dari
3 kali per pelanggan gitu misalnya. Kalau PLN lebih dari itu, kita berhak minta tagihan ke PLN, minta bayaran. Aturannya begitu. Aturannya begitu. Nah, ketika misalnya yang punya PLTS rooftop ini mau hidup mati seenak perut sendiri, kalau pas hujan itu kan sudah tidak membangkitkan. Tiba-tiba aja keluar PLTS ini dari sistem PLN. Berarti PLN kan harus nyiapin genset. Generatornya itu, generator yang bisa mengcover dengan cepat. Kalau bisa generator yang bisa mengcover dengan cepat ini adalah generator dengan pembangkitan mahal, misalnya PLTD dengan gas gitu. Kalau PLTU nggak bisa, harus dengan PLTD. Begitu ini PLTS ini keluar harus di cover oleh sistemnya PLN, oleh gensetnya PLN, harus langsung naik dia Indonesia Power pembangkitannya harus langsung naik untuk mengcover ini. Kita bisa bayangkan memang sekarang aja contoh ya, saat ini nih sampai bulan September ini kan mestinya musim kemarau dari Maret sampai September nih. Coba kita saksikan, sangat sering kita hujan lebat gitu kan, mendungnya ada ini kan, akhirnya ada juga ketidakpastian PLTS rooftop ini dalam kenyataan keseharian kita. Ini bukti dah hari ini gitu. Kita bisa lihat sebagian biru, kita lihat ke arah lain. Mendung kan itu. Kalau misalnya ada PLTS di situ sudah pasti tidak bisa membangkitkan. Kalau daerah yang terang seperti begitu ya pasti menghasilkan. Ya, seperti di kantor saya saat ini masih bisa membangkitkan PLTS-nya. Kan ini ada ketidakpastian. Jadi memang berat sebenarnya PLN dalam hal ini Indonesia Power untuk mengantisipasi PLTS ini kapan dia masuk, kapan dia keluar. Ketika dia masuk berarti dia harus mengurangi, itu gampang. Tapi ketika dia keluar, seret tiba-tiba mendung gitu, tiba-tiba hujan, seret hilang matahari itu, PLTS sudah nggak membangkitkan, sementara dia tidak ada baterainya untuk menyimpan energi. Oh, berarti yang sekarang dikembangkan belum ada sistem baterai ya? Nggak ada baterainya, langsung pakai surya saja gitu kan. Kalau dia biasanya pakai baterai itu kalau dia penggunaan sendiri. Karena kalau dia pakai baterai pasti tidak, kalau dia punya sistem PLTS pakai baterai dijual ke PLN pasti nggak untung dia. Karena baterai itu mahal dan cepat rusak. Baterai itu paling umurnya 5 tahun udah harus diganti. Dan solar cell ini juga tidak murah ya. Kalau sel surya sekarang sudah mulai agak murah sekarang karena sebagian sudah diproduksi di Indonesia. Tapi mahal juga alatnya. Inverternya ini yang masih mahal dan ringkih gitu. Gampang rusak. Apalagi kalau misalnya kalau kita konsumsi, kita mau cahayanya yang sinar mataharinya cukup, berarti dekat laut kan itu. Begitu inverternya ini kena hawa laut, rusak dia. Oh kan serba salah. Kalau misalnya kita pindah, kita mau pilih di gunung aja supaya nggak kena hawa laut, sinar mataharinya kecil gitu. Oke, kita persoalannya kemudian adalah ini kan sedang digalakkan lah, apalagi G20 katakanlah, apalagi akan menjadi percontohan untuk EBT ini. Energi baru terbarukan salah satunya adalah PLTS katanya akan banyak dibangun rooftop di mana di sana ada solar cell. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini supaya tidak ini menjadi hanya sesaat saja kemudian setelah itu hilang? Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Pertama dulu si masyarakat ini ya, dalam ini pengusaha gitu misalnya atau pemilik PLTS rooftop, dia harus menyadari begitu dia memasang PLTS rooftop, di otaknya itu sudah tertanam chip bahwa saya ini peduli bumi ini, saya pencinta EBT, energi baru dan terbarukan, saya akan mewujudkan Bali ini menjadi green provinsi ya, pulau hijau gitu kan. Nah itu harus sudah tertanam dulu, jangan nanti saya bangun PLTS rooftop, saya mau jual energi ke PLN, itu sudah mindset yang salah gitu. Jadi mindsetnya harus betul-betul kita untuk energi baru terbarukan dan peduli pada alam ini kan itu. Nah ini yang yang harus ditanamkan di sisi masyarakatnya ya, dan pengusahanya. Kalau dari sisi pemerintahnya, pemerintah Provinsi Bali harus segera duduk bareng ini dengan PLN, kemudian dengan Kementerian, dengan SDM, sehingga betul-betul ini tidak terjadi ganjalan, disharmoni ya. Sementara orang disuruh membuat PLTS tapi izinnya seperti apa, mekanismenya supaya bisa dia
nyambung ke sistemnya PLN. Karena ini mau tidak mau menimbulkan berbagai permasalahan. Tapi satu hal bahwa ini menjadi kepedulian kita bersama masalah EBT ini kan gitu. Pemerintah, PLN, kemudian akademisi, ya, kemudian pengusaha dan masyarakat kan ini menjadi penting, sehingga apalagi di G20 ini mestinya bukan hanya karena G20 kita harus ngegas urusan EBT ini. Kalau kita masih suka hidup di dunia ini, memang energi baru terbarukan jawabannya. Ya PLTS, PLTA, mikrohidro, ya gitu, bukan PLTU gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya PLTU-nya mau perluas, ini kita setback lagi ini kan begitu. Ya, jadi karena dia menggunakan bahan bakar fosil kan itu. Nah, ini yang menjadi atensi kita sebagai daerah pariwisata. Semua eksponen di Bali ini harus berpikir bagaimana menjaga Bali ini tetap lestari alamnya kan. Kalau sudah alamnya lestari, orang kita jual alam dan budaya kita kan begitu. Nah, kalau sudah ini lestari, tentu akan memberikan feedback kepada kita. Dan perlu kita catat bahwa sebenarnya nanti ini ada potensi lain. Kalau misalnya PLTS EBT itu bisa kita optimalkan di Bali, ke depan ini ada peluang kita mengklaim kepada industri biaya konversi oksidasi karbon. Itu. Jadi bisa dapat uang dari situ ya? Iya, bisa di situ. Sebenarnya PBB sudah merumuskan ini. Tinggal kita meratifikasi, melanjutkan ininya, ya, menyiapkan infrastrukturnya, regulasinya. Ini peluang berikutnya. Saya lihat kan Pak Gubernur melihat ini gitu. Kalau misalnya ini konversi karbon ini didapatkan dengan 20% EBT di Bali, lumayan itu. Harganya 20%. Bisa bayar BPJS untuk seluruh masyarakat Bali itu. Tapi satu hal tentang PLN juga harus perlu ada sistem proteksi juga ya, harus di. Oh iya, itu karena menyangkut kerumitan sistem gitu. Kalau ini kalau masuk ke sistem PLN juga harus masyarakat juga harus memahami, PLN harus melakukan beberapa langkah penyesuaian gitu tentang sistem proteksinya, karena itu menyangkut keselamatan kita. Masyarakat, kalau misalnya masyarakatnya galungan masang penjor tiba-tiba kesetrum gitu kan, nggak mau mati langsung gitu. Nggak mau mati langsung ya, jadi bisa kesetrum, saya sampai langsung jadi debu nanti kan gitu. Nah, ini yang kalau bahaya ketika sistem proteksinya itu. Ya. Kalau PLTS ini masuk ke sistem pembangkit. Iya, kalau banyak PLTS yang masuk ke sistemnya PLN tanpa disetting dengan sistem proteksi yang memadai, ini juga akan membahayakan masyarakat. Nah, makanya saya bilang tadi, izin usaha itu menjadi penting karena ini menyangkut keselamatan. Ya. Settingnya dia seperti apa? Apakah di PLTS rooftop itu ada proteksinya yang bisa begitu sistem PLN mati dia langsung out gitu, langsung padam. Nah, ini yang bisa harus diperiksa gitu kan. Baik, terima kasih Bli Jondro atas waktunya, dan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tapi tentu intinya lah, ini semua kita harus dorong. Komitmennya harus ada gitu ya. Tapi kemudian bagaimana duduk bareng ini, pemerintah Provinsi Bali, stakeholder yang lain harus duduk bareng untuk membicarakan ini betul-betul supaya manfaatnya lebih besar lah daripada tantangan atau ancaman-ancamannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah Provinsi Bali dan PLN juga, dan masyarakat ya, terutama ini bisa menjadi concern kita bersama dalam energi baru terbarukan, khususnya di pembangkit listrik tenaga surya. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.